السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa kepada Allah yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan sejak di dunia ini insyaallah sampai nanti di akhirat dengan dimasukkannya kita seluruhnya insyaallah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa inna khairaz zadi at-taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaknya kalian berbekal dan sebaik-baik bekal kalian adalah takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di dalam Jumat yang mulia ini adalah tentang kewajiban meneliti kebenaran berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiq, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, yang banyak melakukan dosa maksiat, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In ja'akum fasiqun, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in fatabayyanu, dengan sebuah berita, maka hendaknya kalian meneliti kebenaran berita itu. Hendaknya kalian mengklarifikasi berita itu, melakukan recheck, melakukan cross check, dan kita berusaha betul mencari kebenaran, meneliti kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena dikhawatirkan kalian akan menimpakan bencana, menimpakan keburukan kepada suatu kaum dengan kebodohan kalian, sehingga setelah itu kalian betul-betul menyesal dengan apa yang kalian lakukan. Ayat ini disebutkan bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir-tafsir yang lain disebutkan di antara sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id untuk mengambil zakat di kaumnya Bani Mustalik, yang waktu itu rajanya adalah Al-Harith bin Dhirar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id untuk mengambil zakat kepada Al-Harith yang waktu itu menjadi raja, menjadi pemuka, penguasa Bani Mustalik, yang
baru saja masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di tengah perjalanan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, dia tidak lagi mau untuk melanjutkan perjalanannya dalam mengambil zakat yang sudah diperintahkan, diinstruksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang tentang keselamatan dirinya, bimbang dengan keadaan dirinya, akhirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Al-Harith bin Dirar menolak untuk memberikan zakatnya, bahkan akan membunuh saya." Mendengar laporan dari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengutus beberapa sahabatnya untuk datang kepada Al-Harith bin Dirar di Bani Mustalik. Pada saat datang dengan kemarahan besar, para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Al-Harith bin Dirar, "Kenapa Anda menolak zakat? Bahkan Anda akan membunuh Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka saat itu Al-Harith bin Dirar lalu menyatakan, "Walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq ma ra'aituhu battatan wala atani." Dia menegaskan kepada para sahabat yang datang, kemudian mengatakan, "Demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, ma ra'aituhu battatan, sesungguhnya aku tidak melihat Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sama sekali, wala atani, bahkan dia tidak datang kepadaku, orang itu tidak datang kepadaku." Inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Jamaah sekalian, apabila kita tarik sejarah tentang kebohongan berita yang dibawa oleh Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Pada zaman sekarang, dengan media sosial, dengan media massa cetak maupun elektronik, kita menyaksikan banyak sekali, membaca, menelaah berbagai berita yang kita tidak tahu sumber kebenarannya. Oleh karena itu, pegangan kita di dalam membaca, di dalam menerima berita-berita, hendaknya berpegang bersurat Al-Hujurat ayat 6 ini, yaitu kita tidak langsung menerima berita itu sebelum kita tahu dan meneliti kebenaran berita yang sampai kepada kita. Mari kita memberikan contoh tentang berita yang sesungguhnya berita itu kenyataannya adalah yang benar menjadi batil dan yang batil menjadi benar. Berita yang pertama, sebagai contoh sesuatu yang benar kemudian dipersepsikan sebagai yang batil, adalah berita tentang istilah yang sering kita dengar dengan Wahabi. Jamaah sekalian, kita perlu memahami apakah Wahabi itu. Wahabi itu pada faktualnya, secara fakta objektifnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah yang terjadi, yang ada dan dirikan oleh orang yang bernama Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Ibadi Al-Khariji. Yang ini terjadi pada abad kedua Hijriah dan terjadi di Maroko. Jamaah sekalian, Wahabi yang pertama ini seluruh ulama sepakat bahwa Wahabi ini adalah sesat. Karena Wahabi yang abad kedua Hijriah yang didirikan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Ibadi Al-Khariji adalah orang yang menghapuskan banyak syariat Islam, termasuk di dalamnya menghapuskan kewajiban syariat haji, sehingga umat Islam tidak boleh melakukan ibadah haji. Bahkan syariat-syariat yang lain juga banyak dihapuskan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji Al-Ibadi ini, yang ada terjadi pada abad kedua Hijriah. Sehingga salah seorang ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Imam Al-Lakhmi,
beliau menegaskan bahwa pada saat ditanya bagaimana hukum sholat di dalam masjidnya Wahabi, maka beliau mengatakan hukumnya adalah tidak sah, batal sholatnya, dan masjidnya Wahabi wajib untuk diruntuhkan, wajib untuk dihancurkan, karena mereka bukan dari kalangan umat Islam. Seluruh umat Islam sepakat untuk ini, seluruh ulama Islam. Akan tetapi jamaah sekalian, yang menjadi persoalan adalah terjadi seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriah yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, tepatnya dia dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah, atau beliau lahir pada tahun 1703 dan meninggal pada tahun 1792 Masehi. Beliau adalah seorang mujaddid. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Ajarannya adalah qala Allahu qala Rasulullah, berusaha untuk memurnikan kembali kepada Islam oleh orang-orang yang kemudian berusaha untuk membolak-balikkan fakta bahwa yang disebut Wahabi adalah orang yang kedua ini, yaitu yang mujaddid yang hidup di Najd. Jamaah sekalian, ini bentuk daripada berita-berita yang diputar balikkan, yang batil yang benar menjadi batil, yang batil menjadi benar. Dan contoh yang kedua jamaah sekalian, sebelum itu, karena keresahan tentang isu Wahabi ini pada tahun 1815, ulama-ulama Al-Azhar seperti dikutip oleh Dr. Sahilun Nasir di dalam bukunya Pemikiran Kalam yang terbit pada tahun 2010, disebutkan pada tahun 1815 karena keresahan tentang isu Wahabi ini pernah diadakan klarifikasi, artinya 23 tahun setelah meninggalnya Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga klarifikasi itu dilakukan terhadap murid-muridnya. Diklarifikasikan di Mesir ulama-ulama Al-Azhar dengan para muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kesimpulannya bahwa ajaran mereka adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan salah seorang ulama Al-Azhar menegaskan, seorang yang bernama Abdul Huda As-Sa'di, beliau mengatakan kalau ajaran Wahabi seperti yang kita dengar dan yang kita ketahui, maka kami adalah Wahabi. Ini seorang ulama dari Al-Azhar. Artinya jamaah sekalian, memang benar secara sejarah abad kedua Hijriah pernah terjadi kelompok yang dikafirkan oleh seluruh umat Islam, yaitu yang didirikan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji pada abad kedua Hijriah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab adalah hidup pada abad ke-12 Hijri. Jadi bukan dia yang dimaksud dengan fatwanya Imam Al-Lakhmi dan imam-imam yang lain, para ulama-ulama yang lain yang ada di dunia Islam. Contoh yang kedua, tentang sesuatu yang batil sebaliknya menjadi hal yang dianggap benar oleh kaum muslimin karena berita yang tidak diklarifikasi terlebih dahulu, yaitu revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 Miladiah. Umat Islam waktu itu menganggap ini adalah kebangkitan umat Islam karena terjadi revolusi Islam di Iran, sehingga banyak yang memasang foto-foto Khomeini dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Syiah. Padahal jamaah sekalian, itu bukan merupakan kebangkitan Islam, sebaliknya disitulah terjadinya kemunduran kaum muslimin karena mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Syiah penuh dengan kebohongan-kebohongan, penuh dengan ajaran-ajaran yang mendiskreditkan Islam. Di antaranya, pertama, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan mayoritas sahabat yang ada, termasuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah, mereka mengkafirkan, bahkan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha yang sudah dijadikan sebagai satu contoh seorang perempuan yang bersih dari berbagai tuduhan-tuduhan zina, tuduhan-tuduhan yang tidak benar.
Dan masih banyak lagi akidah-akidah Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kemudian banyak kaum muslimin yang ternyata mereka terkecoh dengan ajaran Syiah yang mereka itu adalah di luar daripada ajaran Islam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mengklarifikasi setiap kali ada berita yang masuk kepada kita, setiap kali ada berita yang kita baca, yang kita dengar, karena ini adalah tuntunan Islam. Apalagi pada zaman sekarang kita melihat bahwa para wartawan, mereka yang memiliki media massa, mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang bukan orang Islam, bukan sekedar orang fasik, bukan sekedar orang Islam yang banyak berbuat dosa, tetapi banyak pemilik media itu ternyata adalah orang-orang yang di luar Islam. Oleh karena itu kita harus lebih banyak lagi, lebih teliti lagi untuk melakukan klarifikasi, melakukan tabayyun, melakukan check and recheck terhadap setiap berita yang datang kepada kita sebelum kita memutuskan, sebelum kita menyimpulkan, karena ini adalah ajaran Islam. Apalagi zaman sekarang adalah zaman media, di mana segala sesuatu selalu kemudian bisa kita baca melalui media massa, cetak maupun elektronik. Sehingga dengan demikian apabila kita bersungguh-sungguh mencari berita yang benar, tidak langsung kemudian menvonis terhadap sesuatu yang belum benar atau belum kita klarifikasi, insya Allah apabila itu yang terjadi, kita umat Islam tidak gampang digonjang-ganjing oleh berbagai isu dari media massa yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita seluruhnya, kaum muslimin, dari berbagai isu, dari berbagai berita-berita yang menyudutkan Islam, menyudutkan kaum muslimin, dan kita bisa meneliti kebenaran berita-berita yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan setelah kewajiban kita melakukan tabayyun banyak sekali berkaitan dengan dampak dari berita-berita yang sebelum kita klarifikasi, kemudian kita menyimpulkan, kemudian kita percaya. Sehingga Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ayat ini berbicara tentang peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, yang tidak mustahil hal itu terjadi karena adanya isu, adanya berita yang sebelum diklarifikasi, sebelum diteliti kebenarannya, lalu kemudian dipercaya, akhirnya sesama kaum muslimin berperang, akhirnya bertikai di antara sesama kaum muslimin karena isu dan berita sebelum dilakukan klarifikasi, sebelum dilakukan tabayyun. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat juga menegaskan tentang pentingnya persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Hendak kalian itu adalah, wahai kaum mukminin, adalah bersaudara, maka hendaknya kalian selalu melakukan islah, perbaikan hubungan di antara kalian. Karena seringkali jamaah sekalian, kaum muslimin berpecah belah karena berita, karena isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Hendaknya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya di antara kalian jangan saling menghina, mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang mengolok-olok itu, yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Demikian juga wanita-wanita muslimah, ya, jangan sampai mereka itu mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok.
Dan ini semuanya tidak lepas dari informasi, tidak lepas dari isu, tidak lepas dari berita yang berkembang, yang akhirnya terjadi di antara sesama kaum muslimin, saling menghina, saling mengejek, saling mengolok karena isu-isu yang belum diklarifikasi. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan agar kita menjauhi banyak berprasangka kepada sesama kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjauhi kebanyakan daripada prasangka, karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Prasangka ini, adanya buruk sangka kepada sesama muslim, kepada orang lain, juga tidak sedikit yang disebabkan oleh adanya informasi, adanya berita, adanya isu yang belum diklarifikasi. Maka jamaah sekalian, Islam begitu sangat memperhatikan urusan informasi. Apalagi zaman ini adalah zaman informasi, zaman di mana segala sesuatu yang terjadi di antara sesama kita kaum muslimin dan juga sesama umat manusia selalu diinformasikan, selalu diberitakan, selalu diisukan. Maka kita harus berhati-hati di dalam menukil isu, di dalam menukil berita, di dalam menukil berbagai informasi yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kearifan kepada kita sehingga tidak mudah untuk membuat berita, membuat isu yang belum jelas kebenarannya, sehingga akan berdampak buruk kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada umat manusia pada umumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma ahlikil kafarata al mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazid jam'ahum wa zalzil aqdamahum وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.